Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Mas Awi. Mas Awi melihat data-data yang disajikan oleh Populi Center. Kemudian sebelumnya juga ada data-data survei elektabilitas yang disampaikan oleh Carta Politika. Apa tanggapan dari tim Ganjar Mahfud? Dinamika lembaga survei itu kan memotret perkembangan yang terjadi di masyarakat. Saya kira basis data dan metodologinya sama ya, tinggal cara pengambilan sampelnya yang berbeda-beda. Contoh misalkan antara Populi Center dengan lembaga di sektor politik, dengan Carta Politika, tiga pasang calon itu berbeda hasilnya. Ketika dua pasang calon memiliki kemiripan, tapi angkanya jauh berbeda. Kalau di Populi Center itu kan ketika tiga nama Pak Prabowo unggul jauh, bahkan ada satu pernyataan berpotensi menang satu putaran. Itu tanggung menurut saya, harusnya langsung saja berpotensi dilantik, langsung pelantikan bukan pemenangan itu. Tapi oke lah, itu kan data survei kita hormati saja, tentu kita terus fokus untuk memenangkan kontestasi di pemilu yang akan datang. Satu hal lagi yang disampaikan tadi arti bahwa soal dinasti politik itu terjadi di pilkada. Iya memang Gibran maju sebagai wali kota, Bobi maju sebagai wali kota, itu juga bagian dari dinasti politik. Termasuk di kepala daerah yang lain pun begitu, karena undang-undang memungkinkan untuk itu. Yang jadi problem sekarang majunya Gibran di pilpres itu kan karena ada putusan MK yang kita tahu semua penuh dengan pahala gitu. Tapi itu sudah menjadi norma hukum, tetapi kan tidak mungkin kita lupa begitu saja. Kalau kemudian itu bukan menjadi isu publik, ya itu menjadi tugas dari kami untuk menyadarkan publik. Kami sebagai kalangan menengah ke atas, termasuk para pelaku lembaga survei di kalangan menengah ke atas, itu kan bagian dari orang-orang yang saya kira harus memberikan pencerahan. Tapi sekali lagi, kami menghormati hasil survei dari Populi Center dan juga perlakuan kami sama dengan lembaga survei yang lain. Setiap data yang ada, terus kita analisa, pasti dalam 90 hari ke depan itu ada dinamika politik yang perlu kami cermati dan itu akan berpengaruh terhadap potensi politik masyarakat di pemilu 14 April 2024 yang akan datang. Di 14 Februari 2024 yang akan datang. Ya kami adalah bagaimana meyakinkan pemilih yang belum yakin itu untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud. Soal mana yang benar ya kita tunggu hasil KPU-nya nanti. Oke, Mas Awi satu lagi ya, kalau misalnya nanti mana yang benar kita tunggu hasil KPU-nya, yaitu kita sepakat semua ya. Tapi saya satu lagi tadi menyampaikan apa yang disampaikan Mas Afri soal isu di MK, Gibran dan juga MK. Ini rupanya kalau Mas Afri sampaikan tadi, ini hanya di isu-isu elit saja gitu, jadi tidak menyentuh pada grassroots. Apa komentar Anda soal ini? Ya betul, karena mayoritas pemilih kita itu lulusan SD gitu. Ada kemudian kami yang kategori survei Populi Center itu bagian dari kelas menengah, ya tentu kita tidak membiarkan ini, terus memberikan pembelajaran kepada publik, terus menyampaikan informasi yang kepada publik. Nah, sesuatu bahwa telah terjadi di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian ada pelanggaran, terus kemudian ada gugatan baru, meskipun itu tidak misalkan nanti putusannya tidak mencoret Gibran gitu, karena pasal hukum kan berlaku progresif gitu. Tetapi setidaknya ini sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Oke, baik Mas Awi. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mas Awi sudah menanggapi soal hasil survei Populi Center ya. Kalau Bang Habib sendiri, seperti apa menanggapi? Ya, pertama tentu kita menghargai apapun hasil survei ya, termasuk rekan-rekan dari Populi Center. Kalau kita melihat angkanya memang cukup tinggi, tapi menurut kami kita nggak boleh berbesar hati, nggak berbesar kepala ya, nggak boleh arogan ya, karena hasil survei ini, karena memang kontestasi masih cukup lama, bahkan kita belum memasuki masa kampanye untuk beradu visi, misi dan program. Nah tentu kita juga menghormati kompetitor-kompetitor kita, bukan kaleng-kaleng juga, tapi kami yakin ya, sekarang ini kan semua mesin politiknya sudah mulai turun, Golkar all out, Pak SBY all out, partai-partai lain, PAN apalagi ya kan, semua
all out, termasuk relawan-relawan projo dan lain sebagainya itu all out. Nah, saya pikir ini berpengaruh signifikan terhadap hasil survei. Nah, soal MK, kalau sebelum ditanya, saya bisa jawab ya. Sebelum ditanya. Jadi justru ya kita melihat kan tadi dikatakan kalau di Gen Z dan milenial kita tinggi sekali, hampir 50 kalau nggak salah ya. 50% lebih. Karena apa? Mereka adalah kelompok yang kritis gitu loh. MK ini dikira akan membawa dampak buruk terhadap Pak Prabowo Gibran. Persoalan di MK ternyata menurut saya justru akan terbukti membawa dampak yang positif isunya ya, dalam konteks isu. Kenapa? Orang melihat betapa anak muda ya coba dihalang-halangi, coba dicegal ketika ingin berkontestasi. Lalu ada putusan MK. Ketika dipelajari ya, sekarang kan sudah terbuka, orang bisa akses semua. Ternyata tidak ada satupun ya pembuktian bahwa Anwar Usman ini melakukan yang namanya menerima yang namanya intervensi. Kan dituduhnya dijatuhi hukuman karena intervensi. Ternyata tidak ada satu orang saksi pun, satu alat bukti pun ya orang ini dihukum. Nah, lalu yang kemarin saya bilang tadi yang soal pelanggaran azas benturan kepentingan ternyata sudah berlaku sejak zaman Pak Jimli Asidiki ya, Pak Saldi Isra. Nah, ini dibaca oleh anak-anak muda yang kritis, nggak bisa mereka ini digoreng. Apalagi penyampai pesan gorengan adalah pihak-pihak yang mereka nilai memiliki kepentingan gitu loh. Ini bukan gorengan di atas meja ya. Ya, yang penyampai gorengan ini orang jelas dia ngomong begitu. Dia orang yang berkompetisi dan mungkin khawatir terhadap pertumbuhan elektabilitas Pak Prabowo Gibran. Lalu ya kenapa setelah putusan MK ini lonjakannya tinggi? Karena menjadi terkonfirmasi, apalagi dilanjutkan dengan yang namanya deklarasi. Orang yang tadinya ragu, pendukung Jokowi yang tadinya ragu apakah Mas Gibran bisa maju ya, menjadi teriyakini. Karena Anda lihat kalau di sini di Pak Prabowo naik, mohon maaf Pak Ganjar turun. Nah, di mana nih kita deposit kenaikannya, dari mana? Pasti dari pindahan, kemungkinan besar ya, atau orang yang tadinya ragu mau kemana, ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo, menjadi teriyakini setelah putusan MK dan setelah deklarasi. Jadi pindahan itu dari Ganjar itu ya, tadi. iya menurut saya begitu. Kalau ada yang naik, ada yang turun kan berarti kan yang naik ini kan dari yang turun. Persoalan perbedaan, ada carta. Ya. Bedanya tipis. Pak Prabowo di kedua, ya kan ya, tapi tipis sekali. Kemudian Populi, ya, Mas Safri ini perbedaannya tebal sekali. Dengan logika atau penalaran yang wajar, ya kan, kita cari di mediannya saja. Itu biasa. Ya, hal sederhana dilakukan teman-teman menganalisa berbagai hasil lembaga survei. Ya, yang kredibel semua nih. Kanan kiri kita cari mediannya. Tetap aja Pak Prabowo unggul agak signifikan gitu. Nah, kalau gitu saya mau ke Mas Safri ya. Kenapa sih kok ada perbedaan yang kita lihat ya di Carta Politika dan di Populi Center berkaitan dengan hasil, meskipun tadi disampaikan oleh Bang Habib bahwa ini bedanya sangat tipis sekali, tapi kenapa ada perbedaan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun misalnya elektabilitasnya ini tinggi, misalnya Pak Prabowo dan kandidat lainnya begitu ya, ini korelasinya terhadap persepsi atau preferensi pemilih itu seperti apa sampai pada akhirnya mencoblos tokoh itu? Iya. Perbedaan, ada banyak alasan gitu ya, kenapa hasil lembaga survei itu bisa berbeda gitu ya. Proses pengambilan datanya gitu ya, misalnya samplingnya gitu ya, apakah proporsional atau tidak ya, berbasis jumlah DPT di berbagai wilayah itu begitu ya, atau tidak begitu ya, itu pasti sangat mempengaruhi gitu. Cara bertanya juga begitu ya. Kalau kita perhatikan dalam hal cara bertanya rata-rata hampir sama gitu ya. Kan setiap slide yang kita sajikan hasilnya pasti kita sertakan pertanyaannya gitu. Dan rata-rata hampir sama gitu. Jadi kalau di cara bertanya relatif sama, kemungkinan ada perbedaan di proporsi sampel yang diambil di berbagai wilayah-wilayah itu gitu. Itu yang menyebabkan perbedaan umumnya gitu. Nah, tetapi tentu saja secara statistik kita sebenarnya bisa mengecek ini gitu ya. Kenapa bisa berbeda dan kemudian seberapa signifikan perbedaan dari masing-masingnya gitu. Itu sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan gitu ya. Dan asosiasi yang punya otoritas untuk
melakukan audit data atau asosiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan dan sebagainya gitu, bisa ditanya di asosiasi, itu bisa seperti itu. Yang kedua, apakah ada korelasi antara tingkat elektabilitas ini dengan pencoblosan gitu ya? Dari berbagai pengalaman kita sebelumnya, iya gitu. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa survei itu dia hanya menangkap dinamika politik atau public mood ketika survei itu dilakukan. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau hasil populi dia hanya bisa membaca public mood ketika tanggal 29 Oktober sampai 5 November gitu ya. Ketika sudah ada dinamika baru, misalnya kampanye sudah mulai dan sebagainya bulan depan gitu, mungkin akan ada perubahan-perubahan. Artinya kan tanggung jawab setiap paslon ya untuk menjaga isu, menjaga mood tadi Betul. Pak Kasih. Kalau bisa pemilunya dipercepat, Pak. Betul. Oke, apa namanya kalau misalnya memang soal lembaga survei punya dapurnya masing-masing, punya metodenya masing-masing, kita tidak mencoba membenturkan, kita menghargai itu juga. Iya. Cuman kami ingin menyampaikan kita juga sudah mencoba mengundang dari pihak Carta Politika, tapi belum bisa bergabung pagi hari ini. Nah, kita lanjut lagi perbincangan dengan Mas Awi, Mas Afri dengan Bang Habib, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.